Sword of Coming, episode 441. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bahkan Zhang Ye, seseorang yang telah lama tinggal di Danau Gulungan Bambu, tidak menyangka bahwa salju hari ini akan begitu lebat dan berlangsung begitu lama. Begitu dahsyatnya badai salju itu sehingga Danau Gulungan Bambu tampak seolah-olah akan naik setinggi 1 kaki. Salju lebat merupakan pertanda baik yang menandakan panen melimpah untuk tahun berikutnya. Ini bukan sekadar pepatah di dunia fana, dan juga diucapkan oleh puluhan ribu kultivator pengembara di Danau Gulungan Bambu. Hujan, salju, dan embun pagi dianggap sebagai air tanpa akar, dan secara alami, lebih banyak air ini akan bermanfaat bagi energi spiritual dan keberuntungan air di Danau Gulungan Bambu. Setiap pulau berharap salju lebat ini turun di pulau mereka. Lagi pula, yang jatuh di atas mereka bukanlah kepingan salju, melainkan tumpukan demi tumpukan koin kepingan salju. Pada kenyataannya, banyak makhluk abadi bumi telah melayang ke langit dan menggunakan berbagai kemampuan mistis, memanfaatkan teknik ampuh mereka untuk meraih keuntungan nyata bagi pulau-pulau mereka. Titik balik musim dingin telah tiba, dan sesuai dengan adat istiadat kampung halaman Chen Pingan, rumah halaman musim semi membungkus beberapa pangsit untuk hari ini. 2 hari sebelum titik balik musim dingin, ikan lele kecil itu akhirnya berhasil menyembuhkan lukanya dan diam-diam kembali ke pantai. Dan hari ini, ia diperintahkan oleh Guken untuk pergi mengundang Chen Pingan ke rumah halaman musim semi untuk menikmati pangsit. Sambil memberikan instruksi ini, Guken sibuk mempersiapkan segala sesuatunya bersama ibunya di dapur. Dapur ini lebih besar daripada gabungan rumah leluhur Chen Pingan dan Guken. Ikan lele kecil itu merasa sangat penasaran saat berjalan menuju tempat Chen Pingan. Guken mengatakan bahwa Chen Pingan mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya, jadi barang apakah itu? Ia telah mendengar kabar bahwa Chen Pingan mengurung diri di tempatnya selama 10 hari terakhir, hampir tidak pernah melangkahkan kaki keluar pintu. Chen Pingan sesekali membuka pintunya, tetapi hanya untuk melirik sekilas salju yang menyelimuti Danau Gulungan Bambu. Ini sangat berbeda dari bagaimana ia sebelumnya berkeliaran di sekitar Danau Gulungan Bambu. Ikan lele kecil itu masih sedikit takut pada Chen Pingan. Di kota air kolam, ikan lele kecil itu merasakan rasa hormat dan takut yang mendalam terhadap Chen Pingan karena sifat dasar dari jalan agungnya. Setelah pertarungan Chen Pingan dengan Liu Laocheng, dan setelah Chen Pingan memberinya nama Tan Sue, ia merasa semakin takut pada pemuda itu sekarang. Tan Sue sungguh senang karena pemiliknya adalah Guken, bukan Chen Pingan. Ia merasa sangat bersyukur karena Chen Pingan telah menyerahkan dirinya kepada Guken di kota kecil itu. Menyusul kejadian baru-baru ini, suasana di sekitar Chen Pingan kini terasa tegang dan tidak nyaman. Tan Sue berjalan menuju kediaman Chen Pingan dan mengetuk pintu dengan pelan. Suara serak Chen Pingan terdengar dari dalam, berkata, "Masuklah, pintunya tidak terkunci. Hati-hati jangan sampai merusak lempengan batu biru di bawah kaki." Ikan lele kecil itu membuka pintu, menyebabkan udara dingin yang dibawa oleh salju lebat menerobos masuk ke dalam ruangan. Sebagai makhluk yang secara alami menyukai salju dan cuaca dingin, Tan Sue awalnya tidak menyadari ada yang aneh. Setelah melihat Chen Pingan yang sangat pucat mulai batuk saat duduk di belakang meja belajar, ikan lele kecil itu segera memahami situasinya dan menutup pintu. Ia berjalan mengraui lempengan batu biru yang sebesar karpet di ruang kerja Guken dan dengan malu-malu berdiri di samping meja, berkata, "Tuan Chen, Guken menyuruh saya mengundang Anda ke rumah halaman musim semi untuk menikmati pangsit." Chen Pingan berhenti menulis dan meletakkan kuas kaligrafinya. Di pangkuannya ada wadah bambu buatan sendiri berisi keranjang arang tembaga, sesuatu yang biasa ia gunakan untuk menghangatkan diri. Menggunakan arang panas untuk mengusir rasa dingin di tangannya, Chen Pingan menjawab dengan suara meminta maaf, "Aku harus pergi dulu. Saat kau kembali, sampaikan permintaan maafku kepada Guken dan Bibi. Jika Tuan Chen khawatir dengan angin dan salju di luar, maka Tan Sue dapat memberikan sedikit bantuan dalam hal ini," kata ikan lele kecil itu dengan suara lembut dan halus. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa." Tan Sue masih ingin mengatakan sesuatu, namun ia langsung mengurungkan niatnya ketika melihat tatapan mata Chen Pingan.
Apakah kau tahu mengapa aku memilih nama Tan Sue untukmu? Tanya Chen Pingan. Ikan lele kecil itu menggelengkan kepalanya. Es dan arang tidak bisa hidup berdampingan dalam kuali yang sama. Ini prinsip sederhana yang bahkan anak-anak pun mengerti, kan? Tanya Chen Pingan dengan suara pelan. Tan Sue mengangguk setuju. Karena itu, maka arang dan salju yang dapat hidup berdampingan dan menyatu dalam kuali yang sama adalah hal yang sangat istimewa dan patut dipuji. Inilah salah satu alasan namamu, jelas Chen Pingan. Selain itu, ada juga alasan yang lebih egois. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat fakta bahwa menyerahkanmu kepada Guken adalah tindakan memberikan bantuan di saat yang sangat dibutuhkan. Aku sedang mengantarkan arang saat badai salju lebat. Jika Chen Pingan berhenti berbicara, mengangkat tangan dari samping keranjang arang dan mengambil pisau ukir dari atas meja. Tindakan ini menyebabkan bulu mata Tan Sue yang terluka parah bergetar tanpa disadari. Padahal, dia adalah kultivator tingkat pemula yang sangat kuat. Di atas meja terdapat sarung bambu dan pedang bambu yang baru saja selesai dibuat Chen Pingan tadi malam. Awalnya, ia ingin meminta Zheng Ye, seseorang yang menyukai pemandangan bersalju, untuk pergi ke Pulau Bambu Ungu dan membantunya membeli atau meminta sebatang bambu. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, Chen Pingan merasa bahwa bambu hijau tampak lebih enak dipandang. Lagi pula, mengenakan sarung bambu ungu dan pedang ungu di pinggangnya akan terlihat terlalu mencolok. Karena itu, Chen Pingan berubah pikiran dan meminta Zheng Ye untuk menebang sembarang batang bambu di Pulau Ngarai Xian dan membawanya kembali kepadanya. Setelah itu, ia menghabiskan malam untuk membuat sarung bambu dan pedang bambu. Banyak sisa bambu yang tersisa, dan Chen Pingan memotongnya menjadi tumpukan potongan bambu kecil. Beberapa di antaranya sekarang tergeletak di atas meja, kosong dan menunggu untuk diukir. Namun, potongan bambu ini sedikit berbeda dari yang sudah diukir dengan karakter. Dibuat baru menggunakan bambu dari Pulau Ngarai Xian, potongan bambu ini tidak lagi seragam ukurannya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, ada yang lebih tebal, dan ada yang lebih tipis. Chen Pingan mengangkat pisau ukir yang didapatnya secara cuma-cuma dari toko di ibu kota negara Sui Raya, lalu mengambil potongan bambu terpanjang dan memotongnya perlahan dari salah satu ujungnya. Kini ada dua potongan bambu dengan panjang berbeda, dan Chen Pingan memotong potongan yang lebih panjang menjadi beberapa bagian lagi. Celah di antara potongan-potongan bambu yang terpisah itu seperti banyak simpul bambu. Asap yang mengepul di lorong kecil, matahari yang terik di atas ladang, ruang di antara dua kediaman leluhur di lorong vas tanah liat, rumah besar halaman musim semi yang mewah, dan danau gulungan bambu yang liar. Tan Sue mengamati dengan saksama, dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukan atau dipikirkan Chen Pingan. Namun, hal ini tidak menghentikan Tan Sue dari perasaan gugup dan takut. Ikan lele kecil itu adalah keturunan naga sejati, dan ia mampu tetap tenang dan tak gentar bahkan saat menghadapi Liu Laocheng. Namun sekarang, ia berdiri di samping meja belajar Chen Pingan seperti anak kecil yang berbuat salah dan menunggu hukuman dari gurunya. Chen Pingan tidak mendongak, dan dia hanya menatap potongan kertas bambu yang sudah disobek itu lalu berkata, "Ada pepatah lama dari kampung halamanku, akar teratai tidak menyeberangi jembatan, dan hutan bambu tidak membentang di atas parit. Pernahkah kau mendengar pepatah ini sebelumnya?" Tan Sue ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut, "Aku belum memperoleh kesadaran di dunia kecil permata, dan aku baru mulai benar-benar memahami dan mengingat berbagai hal setelah tiba di Pulau Ngarai Biru." Setelah itu, aku mendengar Ibu Guken menyebutkan hal ini secara sepintas di rumah halaman musim semi. Chen Pingan akhirnya mendongak dan berkata sambil tersenyum, "Temperamenmu sangat mirip dengan Guken. Namun, apakah kau belajar berbicara dengan makna tersembunyi dari bibi?" Tan Sue tetap diam, dengan bulu matanya bergetar dengan menyedihkan. "Aku sudah merasa bersalah 2 kali terkait pilihan-pilihanku terhadap Guken," lanjut Chen Pingan. "Sedangkan untuk bibi, hutang budiku sudah kubayar. Jadi sekarang, satu-satunya yang tersisa hanyalah kau, ikan lele kecil." Tan Sue mendongak, menggunakan mata emas vertikalnya untuk menatap tajam ke arah yang disebut sebagai akuntan yang duduk di belakang meja belajar. Ada gelombang niat membunuh di dalam ruangan itu, begitu kuat sehingga bahkan angin dan salju di luar mulai meraung marah. Kondisinya memang sangat lemah saat ini, tetapi apakah kondisi Chen Pingan lebih baik? Tidak, dia malah semakin lemah dan sakit-sakitan.
Dalam hal-hal yang berkaitan dengan jalan agung atau hidup dan mati, Tan Sue tidak akan menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Terlepas dari dua hal tersebut, dia dapat dengan sepenuh hati melayani Chen Ping'an dan menuruti setiap permintaannya, menganggapnya sebagai setengah pemilik dan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepadanya. Dalam hal ini, bukankah dia sama dengan Gu Ken? Keduanya memiliki kedekatan alami yang kuat, baik dalam temperamen maupun dalam hal dao agung mereka. Chen Ping'an terbatuk dan menjentikkan pergelangan tangannya, meletakkan seutas tali emas di atas meja dan terkekeh mengejek, "Apa ini? Apakah kau mencoba menakutiku? Lalu mengapa kau tidak melihat nasib kerabatmu?" Tan Sue segera mengetahui asal-usul tali emas itu, menyebabkan matanya membelalak marah dan ketakutan. Para kultivator pengembara lainnya di Danau Gulungan Bambu pasti tidak akan bereaksi dengan rasa marah dan ketakutan yang sama seperti ikan lele kecil itu. Apalagi Liu Zimao, seorang kultivator tingkat Naschen yang kuat, bahkan immortal bumi tingkat inti emas seperti Yu Gui pun tidak akan bereaksi seperti ini. Chen Ping'an meletakkan pisau ukir di tangannya dan mengambil rantai pengikat iblis yang terbuat dari kumis naga banjir tingkat awal dari parit naga banjir. Kemudian dia berdiri dan berjalan mengelilingi meja belajar, perlahan menuju Tan Sue sambil berkata, "Tentu saja, bukan aku yang secara pribadi membunuh naga banjir tingkat awal yang tua ini, dan bahkan rantai pengikat iblis itu dibuat oleh orang lain di Gunung Stalaktit atas permintaan temanku. Seorang pendekar pedang hebatlah yang membunuh naga banjir tua itu, dan pendekar pedang hebat lainnya yang meminta seseorang untuk membuat kumis itu menjadi rantai pengikat iblis. Naga banjir tua itu memerintah dunia kecil dan hampir naik ke tingkat giok tak terpoles, namun pada akhirnya ia mengalami nasib kematian. Gu Ken mungkin tidak perlu mengetahui ini, tetapi apakah kau benar-benar tidak menyadarinya juga? Apakah kau tidak menyadari bahwa danau gulungan bambu terlalu kecil untukmu? Tidak hanya itu, tetapi danau itu hanya akan menjadi semakin kecil." Chen Ping'an berdiri di depan Tan Sue dan melanjutkan, "Kau membantu Gu Ken membunuh orang ini dan membunuh orang itu, menikmati kesenangan pembantaian dan pembunuhan sepuas hatimu. Apa yang kau cari? Tentu saja, ada kedekatan dan resonansi yang kuat antara jalan agungmu dan jalan agung Gu Ken, jadi kau secara alami tidak akan membahayakan Gu Ken. Namun, selain mengikuti keinginanmu dan selalu bertingkah laku buruk, bukankah kau juga memiliki mimpi bodoh untuk membantu Gu Ken memperkuat statusnya dan kemudian membantu Liu Zimao dan Pulau Ngarai Biru menaklukkan seluruh danau gulungan bambu? Pada saat itu, kau akan berada di posisi yang lebih baik untuk menguasai setengah dari kekayaan air danau gulungan bambu, menggunakannya sebagai modal untuk pertaruhan besarmu dalam upaya untuk maju ke tingkat giok yang belum dipoles." Sambil memegang rantai pengikat iblis di satu tangan dan dengan ganas menusuk dahi Tan Sue dengan jari telunjuk tangan lainnya, Chen Ping'an berseru, "Ukuran mangkukmu seharusnya membatasi seberapa banyak nasi yang kau ambil. Apa kau bahkan tidak mengerti prinsip sesederhana itu? Apa kau tidak takut kekenyangan sampai mati?" Kemarahan terpancar di wajah Tan Sue, seluruh tubuhnya bergetar karena ingin mencakar dan merobek jantung dari dada Chen Ping'an yang sakit-sakitan. Namun, ia tidak berani bertindak berdasarkan dorongan hatinya. Salah satu alasan terpenting adalah alat sudo celestial yang tergantung di dinding saat ini. Hal itu tentu saja bukan karena persahabatan atau niat baik. Faktanya, ikan lele kecil itu samar-samar dapat merasakan aura aneh dari Chen Ping'an saat ini, aura dominasi bawaan. Pada awalnya, Tan Sue secara keliru mengaitkan perasaan ini dengan kesempatan yang telah ditakdirkan dari jalan agung bertahun-tahun yang lalu. Setelah itu, suatu hari ia tiba-tiba tersadar dan menyadari bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena usia Tan Sue yang masih muda dan kurangnya pengalaman, ia jauh lebih rendah dibandingkan kerabatnya dalam hal-hal seperti ini. Wu Yi, pendiri kediaman Matahari Ungu di negara Pengadilan Kuning, hanyalah seorang immortal bumi tingkat inti emas, namun ia berhasil melihat sifat asli Chen Ping'an dengan cepat, dan menyimpulkan bahwa Chen dikelilingi oleh karma yang timbul dari pembunuhan naga banjir. Wu Yi juga tidak dapat memahami atau menduga mengapa karma ini begitu terkonsentrasi, dan satu-satunya orang yang mungkin dapat menyusun kebenaran yang mendekati adalah ayahnya, naga banjir berusia 10.000 tahun yang sekarang bertindak sebagai wakil kepala Gunung Akademi Rusa Hutan Gunung Tirai Awan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia pasti tidak akan mengungkapkan spekulasinya kepada putrinya. Chen Ping'an menusuk dahi Tan Sue berulang kali, seraya berseru,
Kau bahkan tidak tahu bagaimana menjadi penjahat yang cerdas, jadi bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa kau akan bisa hidup lama? Mengapa kau tidak pergi ke tembok besar Ki Pedang untuk melihat-lihat? Berapa banyak pendekar pedang abadi bumi yang mati dalam pertempuran yang terjadi setiap 100 tahun sekali? Apakah kau telah menyaksikan keahlian pedang Wei Jin dari kuil angin salju? Apakah kau telah melihat Ali yang terlempar kembali ke dunia agung oleh pukulan murid kedua Taois? Dan apakah kau telah melihat Ali yang mengirim murid kedua Taois itu terbang kembali ke dunia surgawi sebagai balasannya? Apakah kau telah melihat pendekar pedang Zuoyu memusnahkan parit naga banjir dengan satu tebasan pedang? Apakah kau telah melihat Dumao, seorang kultivator tingkat kenaikan dan immortal terkuat di benua daun payung, menemui ajalnya? Chen Pingan menarik jarinya, terbatuk-batuk tanpa henti sambil berkata dengan suara serak, "Tidak, kau hampir mati setelah melihat Liu Laocheng, seorang kultivator tingkat giok belum dipoles." Tan Sue menggertakkan giginya saat rasa malunya berubah menjadi amarah. Ia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh yang semakin besar di mata emasnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan mengerutkan bibir dan menatap tajam ke arah yang disebut keturunan naga sejati yang selama ini menikmati perjalanan mulus. Apa yang membuatmu dan Guken berpikir bahwa membunuh orang lain itu tidak salah? Mengapa kalian merasa bisa mati tanpa penyesalan jika terbunuh? Seseorang seperti Guken, naga banjir sepertimu, dan orang yang tampaknya cerdik seperti ibu Guken. Jika aku adalah orang asing bagi kalian bertiga, apakah kalian menyadari nasib apa yang akan kalian derita? Meskipun tingkat kultivasiku rendah, dan aku tidak melayangkan satu pukulan pun atau melancarkan satu serangan pedang pun, aku bisa saja membuat kalian bertiga mati berkali-kali hanya dengan tinggal di danau gulungan bambu selama beberapa tahun, mengobrol sambil minum teh, dan membuat beberapa kesepakatan dengan Liu Zimao, Liu Laocheng, penguasa Pulau Millet Grain, dan sebagainya. Tan Sue tersenyum dingin dan membalas, "Lalu mengapa kau tidak membunuh kami? Mengapa kau ragu-ragu?" Ikan lele kecil itu tampak sangat gembira saat ini, tersenyum tipis sambil melanjutkan, "Mampu berjalan sampai ke tempatmu sekarang, aku tahu kau jauh lebih pintar daripada Guken." Chen Pingan, bukan berlebihan jika kukatakan kau sangat berhati-hati dan teliti, menghitung setiap tindakanmu dan bahkan sampai menyelidiki hati manusia yang paling halus. Namun, apa masalahnya? Bukankah jalan agungmu tetap hancur? Chen Pingan, apakah kau benar-benar mengerti perasaan Guken malam itu? Kau bilang kau muntah darah karena masalah kultivasi, tapi apakah kau benar-benar berpikir Guken mempercayai penjelasanmu? Dia mungkin tidak sepintar dirimu, tapi dia jelas bukan orang bodoh juga. Lagi pula, aku masih di tingkat awal, jadi apa kau pikir aku tidak bisa melihat masalah besar yang sedang dihadapi tubuhmu saat ini? Namun, Guken terlalu baik hati, apalagi dia masih anak-anak. Dia tidak berani bertanya tentang keadaanmu. Sedangkan aku senang tetap diam. Semakin lemah dirimu, semakin sedikit aku perlu takut padamu. Aku terbukti benar, kau cukup kuat untuk menahan Liu Laocheng, sehingga aku bisa selamat sementara kau menderita luka parah. Dengan kau yang semakin lemah dan aku yang relatif semakin kuat, aku bisa menamparmu sampai mati hanya dengan satu tamparan sekarang juga. Itu akan sama seperti menamparkan semut kecil sampai mati, sesuatu yang bahkan tidak layak menjadi makanan setelah mati. Chen Pingan dengan santai melemparkan rantai pengikat iblis ke atas meja, menyatukan kedua telapak tangannya sambil tersenyum dan menjawab, "Nah, inilah jalannya." Bahkan aku merasa lelah melihatmu ketika kau memendam kata-kata itu di dalam hati. Kau benar-benar bukan aktor yang baik, sementara aku mampu melihat semuanya. Dengan kata lain, kita berdua sama-sama merasa lelah secara mental. Saat ini, kita berdua berada di jalan yang sama. Tan Sue menyipitkan matanya dan berkata, "Berhentilah bersikap begitu misterius." Chen Pingan mengulurkan tangannya, membukanya lebar-lebar dan berkata, "Dengan mempertimbangkan Zheng Ye dan juga menambahkan kau dan aku, ya, hanya kita berdua, kita dapat secara independen membentuk jalan kelima." Tan Sue tertawa dingin dan bertanya, "Chen Pingan, kau belum gila setelah terlalu banyak berinteraksi dengan entitas yin itu, kan? Mungkin kau telah jatuh ke jalan sesat dan iblis. Jadi kau memutuskan untuk menerimanya dan menjadi kultivator iblis. Apa, kau dipenuhi ambisi liar dan ingin meniru penguasa kota Kaisar Putih? Dan kau ingin memulai dari danau gulungan bambu.
Ini bukan hal yang mustahil mengingat Tuan Chen yang hebat itu mengenal begitu banyak tokoh berpengaruh. Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan jika kau meminta bantuan mereka. Sementara itu, aku hanyalah ikan lele kecil yang tampak tidak berarti di mata Tuan Chen. Bahkan, salah satu tokoh penting di balik layar itu dapat dengan mudah menghancurkanku hingga mati hanya dengan satu jari. Chen Pingan tersenyum, benar-benar berpikir bahwa kata-kata ini cukup menarik. Kata-kata itu memberinya kemungkinan lain mengenai pemahamannya tentang berbagai hal. Hal itu memungkinkan jalan yang mereka tempuh menjadi jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, senyumnya juga meredakan sebagian suasana tegang di ruangan itu. Chen Pingan memberi isyarat kepada Tan Sue untuk duduk. Kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke meja belajar. Dia membelakangi ikan lele kecil itu begitu saja. Namun, Tan Sue tidak menyerang maupun maju, melainkan tetap berdiri di tempatnya sambil berkata, karena Tuan Chen adalah seorang cendekiawan yang suka berpegang pada prinsip dan berbicara dengan akal sehat, maka izinkan saya juga berdiri di sini dan berbicara dengan akal sehat bersama Anda. Chen Pingan duduk kembali, mengambil keranjang arang untuk menghangatkan tangannya. Setelah menggosok tangannya sebentar dan menghembuskan udara hangat ke telapak tangannya, Chen Pingan berkata, izinkan saya menceritakan sebuah kisah kecil. Tak lama setelah saya meninggalkan dunia kecil permata, saya memulai perjalanan ke negara Sui Agung. Tidak lama setelah saya meninggalkan kota Lilin Merah, saya bertemu dengan seorang cendekiawan tua ketika saya sedang bepergian dengan kapal. Dia juga pernah berbicara, tetapi dia melakukannya untuk menghentikan saya berbicara dengan akal sehat meskipun orang lain telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Saya tidak pernah bisa memahami tindakannya, dan ini adalah masalah yang membebani pikiran saya untuk waktu yang lama. Berkat bambu scroll lake, aku akhirnya bisa memahami proses berpikirnya. Dia tidak sepenuhnya benar, tetapi dia jelas tidak sesalah yang kubayangkan sebelumnya. Di sisi lain, tindakanku saat itu paling-paling hanya bisa dianggap tidak salah. Tindakanku tidak sepenuhnya benar. Chen Pingan tersenyum dan mengulurkan jari, menggambar lingkaran di udara. Di dunia kultivasi, minum-minum, melakukan kejahatan, atau bertindak dengan cara yang benar semuanya dapat dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan dunia kultivasi. Menyebabkan pertumpahan darah yang kejam juga merupakan bagian dari dunia kultivasi. Medan perang adalah tempat orang saling membunuh, jadi bergegas menuju kematian secara heroik adalah hal yang sesuai dengan medan perang, dan mengalahkan pasukan 10.000 orang juga sesuai dengan medan perang. Demikian pula, semangat heroik dan prajurit Yin yang menolak untuk mundur dari reruntuhan medan perang kuno juga sesuai dengan hal tersebut. Dalam hal istana kekaisaran, ada pejabat yang membawa manfaat bagi negara dan rakyatnya, melakukan yang terbaik untuk membawa perdamaian dan kemakmuran. Namun, ada juga mereka yang secara destruktif ikut campur dan membawa kerugian bagi negara, dengan pejabat-pejabat ini bagaikan binatang buas berwujud manusia. Tentu saja, Istana Kekaisaran juga dapat menghadapi masa-masa kecurigaan dari negara ketika kaisar masih terlalu muda, dan ada juga saat-saat ketika permaisuri dan selir mungkin mendengarkan diskusi resmi di balik tirai. Suatu kali seseorang bercerita kepada saya bahwa di kampung halamannya, Tanah Suci Bunga Teratai, ada seorang individu yang mengumpulkan teman-temannya untuk membunuh semua tentara di suatu daerah demi menyelamatkan ayahnya yang telah melanggar hukum. Orang ini dipandang sebagai anak yang sangat berbakti, dan akhirnya ia naik pangkat menjadi pejabat tinggi yang dipuji dalam buku-buku sejarah. Seorang lainnya menempuh perjalanan ratusan kilometer setelah mendengar kabar kematian temannya, dan ia secara pribadi membantai seluruh keluarga musuh temannya dalam satu malam sebagai tindakan balas dendam. Ia melarikan diri pada malam yang sama, dan ia dipuji sebagai individu heroik yang menunjukkan persahabatan dan kesatriaan. Pihak berwenang mengejarnya sejauh ratusan kilometer, namun setiap orang di sepanjang jalan mengulurkan tangan membantu pria heroik itu. Ia dikagumi oleh banyak orang selama hidupnya, dan kisahnya bahkan dimasukkan dalam kumpulan biografi para ahli bela diri setelah kematiannya. Chen Pingan menggambar lingkaran yang lebih besar di udara, lalu melanjutkan, awalnya aku juga merasa acuh tak acuh terhadap hal-hal ini, dan aku merasa jika bertemu dengan orang-orang seperti ini, aku akan terlalu berlebihan jika membunuh mereka dengan 2 pukulan. Namun sekarang, aku akhirnya mengerti. Tindakan mereka dipengaruhi oleh adat dan tradisi seluruh dunia pada periode waktu tertentu.
Mereka dipengaruhi oleh puncak budaya dan pengetahuan. Budaya dan pengetahuan pada periode waktu tersebut bagaikan perwujudan dari beberapa gang vas tanah liat, kota lilin merah, dan kota pagoda awan yang bertabrakan dan menyatu. Dengan demikian, kedua individu tersebut secara luas dipuji sebagai sosok yang taat dan ksatria. Hanya saja, segala sesuatu terus berubah seiring berjalannya waktu. Jika kita hidup di masa itu, mungkin kita juga akan merasa kagum terhadap orang-orang seperti itu. Lupakan soal membunuh mereka dengan satu pukulan, mungkin saya bahkan akan mengepalkan tinju dan membungkuk sebagai tanda hormat jika bertemu mereka. Ada seorang pendeta Taois tua yang bersekongkol melawan saya dan paling banyak menipu saya dalam hal ini. Dia hanya menunjukkan kepada saya periode sejarah yang membentang selama 300 tahun, dan saya berani mengatakan bahwa ini adalah periode waktu yang relatif lambat di mana dunia relatif damai dan utuh. Itu cukup waktu untuk menyaksikan sejumlah peristiwa yang cukup, namun tidak cukup waktu untuk melakukan lebih banyak hal. Seandainya rentang waktunya kurang dari 300 tahun, saya tidak akan mampu memahami hakikat pengetahuan yang luar biasa yang diajarkan oleh pendeta Taois tua itu. Namun, jika rentang waktunya lebih panjang, maka kita akan kembali ke masa di mana pengetahuan dan garis keturunan keilmuan seorang cendekiawan tua tertentu masih ada di dunia. Chen Ping'an tampak sangat takut akan dingin saat ini, bahunya membungkuk dan tangannya tak pernah lepas dari keranjang arang sedetik pun. Ia tersenyum tipis dan melanjutkan, baik kau maupun Liu Zimao, harus kukatakan bahwa kalian berdua benar-benar tak bisa dibandingkan dengan orang itu dan yang disebut pendeta Tao muda itu. Jurang pemisah antara kalian berdua dan para dewa yang benar-benar berdiri di puncak gunung bahkan lebih besar daripada jurang pemisah antara langit dan bumi. Chen Ping'an mendongak dan mengangguk pada Tan Sue sambil berkata, di dalam pikiran dan hati nurani seseorang, pasti ada bagian yang paling berlumpur dan kotor. Terlepas dari seberapa bersih air dari sumbernya, bagian ini seperti parit yang akan mencemari air. Dengan cara ini, hampir setiap orang akan mengalami konflik di kedalaman pikiran mereka tanpa menyadarinya sama sekali. Danau gulungan bambu adalah contoh terbaik dari hal ini, membentuk kontras dengan sifat riang benua putih murni selama pertempuran antara ketiga dan keempat bertahun-tahun yang lalu. Kedua tempat ini mencerminkan kedua sisi ekstrim. Bagaimana menurutmu? Mungkin kamu tidak mengerti apa yang kubicarakan. Kalau begitu, izinkan aku menjelaskan beberapa hal yang mungkin bisa kamu pahami. Ketika menghadapi konflik yang berkaitan dengan benar dan salah, seringkali pihak luar akan mendukung pihak yang lebih lemah tanpa berusaha memahami situasi sepenuhnya terlebih dahulu. Mereka akan merasakan ketidaksukaan alami terhadap pihak yang lebih kuat, dengan harapan besar bahwa pihak tersebut akan jatuh dari kedudukan tingginya. Bahkan, pihak luar mungkin akan mengkritik orang baik, dengan harapan besar bahwa seorang bijak moral akan menunjukkan kelemahannya. Pada saat yang sama, mereka juga akan menghormati perbuatan baik yang kadang-kadang dilakukan oleh orang jahat. Alasan dibalik fenomena ini tidak rumit. Ini adalah kasus orang-orang yang berebut singularitas yang tipis itu, berharap mencapai keseimbangan dan mencegah sekelompok kecil orang memiliki terlalu banyak. Ini sebagian besar sudah tidak terkait dengan gagasan baik atau buruk. Lebih jauh lagi, ini sebenarnya bermanfaat bagi kita semua dalam arti bahwa kita dapat mendistribusikan singularitas yang lebih besar itu secara lebih adil. Tidak ada yang bisa naik terlalu tinggi dan berjalan terlalu jauh, dan tidak ada yang akan dipaksa untuk tetap terlalu rendah. Seolah-olah kita semua, belalang yang diikat pada tali yang sama. Mereka yang lebih besar akan melompat lebih tinggi dan lebih jauh, sementara mereka yang lebih lemah akan terseret ke depan. Sekalipun jalan ke depan terjal dan bergelombang, menyebabkan mereka babak belur dan memar, setidaknya mereka dapat mengikuti yang lain dan tidak ditinggalkan. Mereka dapat mencari kehangatan dari anggota kelompok lainnya, dan mereka juga dapat menghindari nasib mudah dimangsa burung. Inilah mengapa begitu banyak orang di dunia suka berbicara dengan akal sehat, namun mereka tetap merasa bahagia secara diam-diam bahkan ketika orang-orang di sekitar mereka tidak benar. Ini disebabkan oleh noda kenajisan dalam pikiran seseorang. Ketika dunia berubah menjadi keadaan di mana semakin banyak pengorbanan diperlukan untuk berbicara dengan akal sehat, maka tidak berbicara dengan akal sehat menjadi mata uang fundamental yang digunakan sebagian orang untuk menetap dan hidup. Mereka yang terakhir ini melekat pada individu yang lebih kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk memperjuangkan manfaat yang lebih nyata.
Ini adalah kasus membantu teman dan bukan membantu akal sehat. Karena alasan inilah Ibu Guken merasa lebih aman saat tinggal bersama Guken dan kamu. Bahkan, dia merasa lebih aman saat bersama Liu Zimao. Alasan yang sama berlaku. Ini bukan berarti dia sangat salah dalam hal ini. Namun, perluasan jalan yang awalnya tidak salah itu seperti pertumbuhan akar teratai dan bambu yang kacau, yang pada akhirnya mengakibatkan berbagai macam bentrokan yang tak terhindarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun, kau dan Guken sama sekali tidak peduli dengan detail-detail kecil ini. Kalian berdua hanya ingin menerobos jembatan dan menimbun parit. Inilah alasan mengapa aku mengatakan kepada Guken bahwa semua orang tak bersalah yang telah dia bunuh sebenarnya adalah banyak salinan dari Chen Pingan muda dan Guken dari Gang Fas Tanah Liat. Bahkan saat itu pun, dia masih tidak bisa menerima kata-kataku. Aku telah melakukan banyak hal di sini, dan suatu hari nanti semuanya akan terungkap. Aku ingin Guken membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekelilingnya dengan saksama. Biarlah jika dia menolak untuk mendengarkan akal sehat. Dengan kehadiranku, Chen Pingan, aku tidak hanya membantunya memperbaiki kesalahannya, tetapi yang lebih penting, aku membantu diriku sendiri memperbaiki kesalahanku. Selain itu, aku juga ingin dia memahami beberapa prinsip yang tidak dijelaskan dalam buku-buku. Paling lama dalam 2 tahun, ketika seorang kultivator tertentu naik ke posisi tinggi di danau gulungan bambu, mereka tidak perlu lagi mengandalkan pembunuhan sembarangan terhadap orang-orang tak berdosa untuk membangun citra yang berwibawa. Pada saat itu, aku masih akan menikmati status yang lebih tinggi dan menjalani kehidupan yang lebih stabil daripada Guken. Tan Sue ingin berbicara, namun ia ragu-ragu. Chen Pingan tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Apakah kau ingin menuduhku memiliki terlalu banyak kenalan berpengaruh dan terlalu banyak harta abadi lagi? Sampai-sampai kau dan Guken tak bisa dibandingkan denganku. Lalu, apakah kau sudah mempertimbangkan fakta bahwa aku berhasil meraih hubungan dan harta ini dengan tanganku sendiri? Kalian berdua tidak akan mengerti meskipun aku menjelaskan semuanya kata demi kata. Ini karena kalian memahami prinsip-prinsipnya, namun kalian tidak mampu bertindak sesuai prinsip tersebut. Bukankah ini sangat menarik? Saat pikiranmu berkembang, seperti halnya tahap ketika tembikar masih mudah dibentuk, tidak ada seorang pun di sisimu yang mendidik dan membimbingmu dengan benar. Namun, ini tidak penting. Bahkan jika orang seperti itu ada, aku berani mengatakan bahwa mereka hanya akan membuang-buang waktu. Bagaimanapun, mengatakan hal-hal ini tidak akan memperbaiki situasi saat ini. Yang terpenting adalah kau dan Guken bahkan tidak tahu bagaimana menjadi orang jahat yang sedikit lebih pintar. Dengan cara ini, kalian bahkan lebih tidak mau dan tidak menyadari bagaimana menjadi orang baik yang sedikit lebih pintar. Ikan lele kecil itu menggigit bibirnya dan terdiam sejenak. Ketika ia membuka mulutnya lagi, kata-kata pertama yang dilontarkannya adalah, "Chen Pingan, jangan memaksaku untuk membunuhmu hari ini." Chen Pingan sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kau ingin membunuhku? Jika kau membunuhku, bukankah kau, Guken, dan Spring Courtyard Mansion akan kehilangan pendukung yang kuat? Lihat, aku baru saja menyebutmu bodoh bahkan saat berbuat salah, dan kau masih mencoba menyangkalnya." Terdengar suara derit samar dari sol sepatu bot Tan Sue yang bergesekan dengan lantai. Chen Pingan memilih untuk mengabaikan hal itu, dan malah menunjuk ke sebelah rumah tempat bocah laki-laki itu, Zheng Ye, tinggal. Orang yang tinggal di sana adalah orang baik. Dia juga masih cukup muda, dan dia juga lambat dalam belajar. Namun, saya masih berharap dia dapat terus menjalani kehidupan yang baik di danau gulungan bambu sebagai orang baik. Ini tentu tidak akan mudah, tetapi setidaknya ada harapan. Tentu saja, jika pada akhirnya saya menemukan bahwa saya tidak dapat mengubahnya secara positif, atau jika saya menemukan bahwa apa yang disebut rencana dan intrik saya, seperti yang Anda sebutkan, tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya, maka saya akan mundur dan membiarkannya hidup sesuai keinginannya. Zheng Ye dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membela diri di danau gulungan bambu. Jika kita mempertimbangkan detail-detail kecilnya, pernah ada saat ketika Chen Pingan mengambil bangkunya dan berjalan kembali ke dalam. Zheng Ye sama sekali tidak menyadarinya, dan dia lupa mengambil bangkunya sendiri saat kembali ke dalam. Mungkin hal ini disebabkan oleh Zheng Ye yang masih muda dan kurang berpengalaman dalam urusan duniawi. Ia masih naif dan sederhana,
sehingga tidak mampu memahami detail-detail kecil tersebut. Namun, Zheng Ye justru teralihkan perhatiannya dan mengikuti pandangan Chen Ping'an keluar jendela padahal seharusnya ia sedang berlatih. Hal ini membuat Chen Ping'an merasa sedikit kesal dan tak berdaya. Namun, hal ini juga bisa disebabkan oleh Zheng Ye yang masih muda, kurang berpengalaman, dan kurangnya kesempatan untuk mengasah kemampuannya. Dengan demikian, Chen Ping'an masih bisa menunggu Zheng Ye tumbuh dewasa dan matang, memastikan setiap langkah yang ia ambil di papan Go lambat tetapi tidak salah. Ia tidak perlu terlalu memikirkan kemenangan atau kekalahan, dan ia hanya perlu fokus pada tugas yang ada untuk meningkatkan peluangnya meraih kemenangan. Namun bagaimana jika langit bersikeras membunuh seseorang? Itu adalah takdir, dan seperti yang dikatakan Chen Ping'an kepada Zheng Ye, dia hanya perlu menjaga hati nuraninya tetap bersih saat itu. Tentu saja, dia juga bisa menggerutu kepada langit. Namun, ada satu hal yang membuat Chen Ping'an menghela napas penuh emosi. Begitu ia menyadari adanya tanda-tanda awal, ia terpaksa menjelaskan dan secara halus memperingatkan anak muda yang mulai memiliki pikiran-pikiran menyimpang itu. Chen Ping'an terus terang mengatakan kepada Zheng Ye bahwa hubungan di antara mereka hanyalah transaksional. Mereka bukanlah guru dan murid, dan ia bukanlah mentor Dao atau pelindung Dao Zheng Ye. Tentu saja tidak benar untuk mengklaim bahwa Zheng Ye memiliki watak yang buruk, terutama karena kenyataannya justru sebaliknya. Setelah menghadapi perjuangan hidup dan mati, dia tetap tidak melupakan gurunya dan Pulau Tajmun. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Chen Ping'an rela meninggalkan Zheng Ye di sisinya. Bahkan, alasan ini sama pentingnya dengan bakat kultivasi Zheng Ye dan kemampuannya dalam Dao Hantu. Zheng Ye adalah seorang anak laki-laki dari danau gulungan bambu yang memungkinkan Chen Ping'an untuk melihat samar-samar bayangan dirinya di masa lalu. Meskipun demikian, bayangan ini tidak mampu bertahan dari pengamatan yang serius. Karakter Zheng Ye tampak sebagai kebalikan dari Guken, dan kata-kata serta tindakannya awalnya menjadi dasar bagi jalur keempat yang ingin diteliti secara cermat oleh Chen Ping'an. Namun, setelah mencapai titik ini dalam rencananya, Chen Ping'an akhirnya memutuskan untuk mengabaikan niat awalnya. Ia berharap Zheng Ye tidak akan tersesat ke jalan yang salah, dan ia berharap dapat menemukan keseimbangan yang stabil bagi pikiran di antara dua ekstrim penguasa, satu ekstrim bernama berjuang sendiri dan satu ekstrim bernama menerimanya dari orang lain. Bagaimanapun, ini tidak terlalu penting. Meskipun Chen Ping'an ikut campur dan sedikit mengubah arah jalan setapak itu tetaplah hanya sebuah jalan setapak. Jalan itu hanya mengarah ke arah yang sedikit berbeda. Jalan itu masih bisa dilalui dan diamati, dan hanya sedikit berbeda dari harapan awal Chen Ping'an. Berbeda dengan jalan berdarah Tan Sui yang kemungkinan besar akan terus berlanjut tanpa hambatan, jalan dan kehidupan muda Zheng Ye masih dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih memiliki kesempatan untuk berjalan di jalan yang benar. Adapun apakah kolam dalam pikiran Zheng Ye akan mengalir dari area kemurnian dan kebaikan ke area ekstrim dan permusuhan jika suatu hari nanti ia menghadapi bencana atau malapetaka, Chen Ping'an tidak akan memaksanya ke jalan tertentu apapun situasinya. Zheng Ye bebas dalam batasan peraturan, dan dia akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Ini adalah hal yang wajar. Kekuatan manusia memiliki batasnya, dan bahkan Chen Ping'an telah mengakui kekalahan terkait situasi Guken. Ia hanya mampu membuat pemisahan dan pemutusan hubungan yang relatif menyeluruh dengan Guken dengan syarat Guken menghentikan pembunuhan dan perbuatan jahat yang sembrono. Hanya dengan syarat inilah ia dapat mulai melakukan beberapa hal untuk dirinya sendiri. Apa yang akan berubah dengan kehadiran Zheng Ye? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Ping'an tampak sedikit linglung saat ini. Bertahun-tahun yang lalu di dunia kecil permata, dia hanyalah seorang pemuda lugu yang mengenakan sandal jerami sambil berdiri di belakang gerbang darurat kota kecil itu. Di luar gerbang berdiri Kai Jinjian, Funan Hua, klan Su dari kota angin sejuk, kera pemindah gunung dari gunung matahari terbakar, dan gadis kecil yang berteriak-teriak tentang membawa gunung tirai awan kembali ke rumah untuk digunakan sebagai kebun kecilnya. Itu adalah pertama kalinya Chen Ping'an berinteraksi dengan para pelancong dari luar kota kecil itu. Terlebih lagi, mereka semua adalah kultivator dari pegunungan, individu-individu yang dipandang sebagai makhluk abadi oleh orang awam. Untungnya, ada seorang gadis muda di antara orang luar yang mengatakan bahwa Jalan Agung seharusnya tidak terlalu sempit.
Setelah Chen Pingan tiba di Danau Gulungan Bambu, pemahamannya tentang baik dan jahat diuji secara brutal dan membuatnya babak belur, dan baru setelah itu ia menemukan banyak kekurangan dalam pikirannya. Ternyata, ia sangat rapuh. Sebagai contoh, penting bagi Chen Pingan untuk menyadari fakta bahwa dia juga seorang immortal dari pegunungan. Atau setidaknya setengah immortal dari pegunungan. Sebaliknya, jika dia menyangkal fakta ini dan menolak identitasnya sendiri hanya karena keberadaan kera penggerak gunung, maka hal ini pasti akan terwujud sebagai kelemahan dalam Dao Agungnya. Di masa lalu, di sungai waktu di Tanah Suci Bunga Teratai, Chen Pingan pernah membangun jembatan emas yang membentang di atas sungai. Namun, pikiran Chen Pingan dengan sangat jelas mengatakan satu hal pada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar menginjakkan kaki di jembatan emas itu, jembatan itu pasti akan runtuh dan membuatnya jatuh ke sungai. Chen Pingan menghela napas dan merenung, aku pernah membelakangimu sekali, dan aku juga melamun tadi. Aku sudah memberimu 2 kesempatan, ikan lele kecil, tapi kau masih tidak berani membunuhku. Suara Tan Sue dingin saat dia menjawab, bukankah semuanya berjalan sesuai rencanamu? Berdasarkan apa yang kau katakan, peraturan itu ada di mana-mana, dan ada kemungkinan besar kau menyembunyikan peraturanmu di sini. Mungkin kau diam-diam membuat formasi tersembunyi, atau mungkin peraturanmu terkandung dalam rantai pengikat iblis ini yang secara inheren dapat menekanku. Semuanya mungkin, bagaimanapun, kau sendiri juga mengatakannya. Apa gunanya bagiku untuk membunuhmu? Aku akan kehilangan pendukung dan perisai yang kuat tanpa keuntungan apapun. Chen Pingan tersenyum dan bertanya, bisakah ini dianggap sebagai bukti bahwa alasan saya telah sampai kepada Anda? Wajah Tan Sue dipenuhi rasa jijik saat dia menjawab, lalu, apakah kamu akan mengatakan bahwa orang-orang seperti saya hanya memilih-milih alasan yang ingin kami pegang teguh? Chen Pingan menggelengkan kepalanya perlahan. Ada senyum palsu di wajah Tan Sue saat dia berkata dengan sinis, pelajaran apa yang Pak Chen berikan kepadaku sekarang? Tan Sue akan mendengarkan dengan saksama. Kau bukan manusia, melainkan hanya binatang buas yang hina, kata Chen Pingan. Jika aku tahu semuanya akan berakhir seperti ini, aku tidak akan memberikanmu kepada bocah kurang ajar di dunia kecil permata. Aku akan memasakmu menjadi hidangan dan menikmati santapan yang lezat. Itu akan menyelamatkanku dari semua sakit kepala dan hutang kepada orang lain. Tan Sue tersenyum tipis dan menjawab, aku menolak untuk marah, dan aku bersikeras untuk melawan harapanmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membuat keputusan yang merugikan dan memutus hubungan denganku. Chen Pingan mendecakkan lidahnya karena takjub dan berkomentar, wow, kau menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Namun, apakah kau tidak curiga apakah aku sedang menggertak sekarang? Tan Sue menggelengkan kepalanya dan menjawab, kita sudah berdiskusi secara terbuka dan jujur, dan aku sangat diuntungkan dari percakapan itu. Ada juga satu hal yang kupelajari hari ini, Tuan Chen bersikap sebagai orang baik dan melakukan perbuatan baik demi dirinya sendiri. Aku jelas tidak bisa melakukan hal-hal itu. Namun, aku bisa dengan patuh tetap berada di sisimu dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Aku tidak akan memberimu satu alasan pun untuk menargetkanku. Bukankah itu akan membuatmu semakin jijik dan muak? Anda jelas sangat cerdas, Tuan Chen, tetapi Anda juga suka mematuhi aturan dan berbicara secara rasional dengan orang lain. Jika Anda membunuh saya, Jalan Agung Guken akan mengalami kerusakan parah, dan jembatan keabadiannya pasti akan hancur juga. Dia tidak sekuat dan setekun Anda. Dia tidak akan mampu bangkit kembali secara perlahan dan bertahap, dan kemungkinan besar dia akan berakhir menjadi orang yang tidak berguna dan cacat. Mampukah Tuan Chen benar-benar menanggung ini? Chen Pingan mengangguk dan setuju, memang benar. Bagaimana mungkin bocah kurang ajar itu bisa dibandingkan denganku? Dia tidak tahu seperti apa sebenarnya ibunya, dia tidak mengerti bagaimana seekor binatang buas yang terhubung dengan Dao Agung bersamanya berpikir. Dia tidak menyadari bagaimana Liu Zimao mengendalikan orang-orang di luar kekuasaan besinya yang kejam. Dia tidak tahu bagaimana cara benar-benar memenangkan hati Lu Caisang, dan dia bahkan tidak mau meluangkan sedikit waktu untuk merenungkan apakah Fan Yan yang bodoh itu benar-benar bodoh atau tidak. Bahkan, dia sama sekali tidak menunjukkan kepedulian atau pemikiran tentang kemungkinan yang paling mengerikan. Bagaimana mungkin Guken seperti itu bisa dibandingkan denganku? Dia mungkin masih muda sekarang,
tetapi dia tetap tidak akan merenungkan masalah-masalah ini bahkan jika dia diberi waktu 10 atau 20 tahun lagi di danau gulungan bambu. Chen Ping'an sangat tenang dan acuh tak acuh saat mengucapkan kata-kata ini. Dia bersandar di kursinya, tangannya hangat dan nyaman saat dia melanjutkan, dunia ini sangat aneh. Aku membunuh iblis belut, namun akibatnya aku malah dibanjiri karma buruk. Di sisi lain, Guken telah membunuh begitu banyak orang tak berdosa di danau gulungan bambu, namun secara mengejutkan dia berhasil membunuh beberapa orang yang benar-benar pantas mati. Tentu saja, ini hanya sejumlah kecil orang, tetapi dengan mengabaikan beberapa konsekuensi karma yang signifikan, dia sebenarnya berhasil meningkatkan karma baiknya. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis tentang tempat aneh bernama danau gulungan bambu itu. Jika aku tidak menargetkan manusia biasa dan hanya menargetkan kultivator pengembara, mungkin karma baikku setidaknya akan meniadakan karma burukku bahkan jika aku membantai setiap orang dari mereka. Tentu saja, aku tidak berani mengatakan ini dengan pasti, dan ini hanyalah spekulasi yang muncul saat aku bosan. Tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ini adalah pepatah yang bisa terus direnungkan oleh Bamboo Scroll Lake berulang kali. Ini berlaku untuk orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Tan Sue tetap tersenyum sambil menjawab, aku bukan Tuan Chen, jadi aku tidak peduli dengan masalah-masalah rumit ini. Soal menghinaku dan menyebutku binatang buas, silakan saja asalkan itu membuatmu senang. Lagi pula, aku memang binatang buas. Senyum cerah terpancar di wajah Chen Ping'an, dan dia berkata, dulu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku adalah orang baik, baik saat masih di kampung halaman, maupun saat memulai dua perjalanan panjang. Meskipun dua orang yang sangat penting bagiku menyebutku orang baik yang bodoh, aku tetap menolak untuk mempercayainya. Namun, setelah tiba di danau gulungan bambu yang terkutuk ini, aku merasa hampir menjadi seorang bijak moral. Persetan dengan keadaan tempat ini, dan persetan dengan aturan danau gulungan bambu. Apakah orang-orang di sini sudah kecanduan makan kotoran? Akuntan muda itu berbicara perlahan, dan meskipun dia sedang mengajukan pertanyaan, nadanya hampir tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia hanya sedang menceritakan lelucon kecil. Tan Sue menutup mulutnya dan terkikik, berkata, jika Tuan Chen begitu cakap, mengapa Anda tidak mengulanginya kepada Guken? Saya tidak mendengar alasan Anda, dan itu akan masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Pikiran Guken sedang tidak stabil saat ini, jadi mengapa Tuan Chen tidak memilih hari yang cerah setelah hujan salju untuk duduk di beberapa kursi bambu kecil bersama anak kecil yang menyebalkan itu? Anda bisa berbicara dan dia bisa mendengarkan, seperti yang terjadi di meja makan hari itu. Guken kemungkinan besar bersedia mendengarkan alasan Anda sekarang. Meskipun dia mungkin tidak menganggapnya serius, setidaknya dia akan bersedia duduk dan mendengarkan. Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, aku akan mempertimbangkan ini. Kita sudah mengobrol cukup lama, jadi apakah kau sudah lupa apa yang kita bicarakan di awal? Tan Sue mengangguk dan berkata sambil tersenyum, hari ini adalah titik balik musim dingin, jadi saya datang untuk mengajak Tuan Chen makan pangsit bersama Guken dan ibunya. Chen Ping'an juga mengangguk lagi, lalu menjawab, dan untukku, aku berjanji pada Guken bahwa aku akan memberimu satu hal. Ini, ambillah. Itu adalah lempengan giok dengan tulisan, memelihara jiwa yang mulia. Tan Sue mengerutkan kening melihat ini. Sesuatu mengganggu pikirannya, dan ia tidak mengulurkan tangan untuk menerima tablet giok itu. Sebaliknya, ekspresi bingung terpancar di wajah Tan Sue saat ia membiarkan tablet giok itu tergantung di depan tubuhnya. Jantung ikan lele kecil itu tiba-tiba tersentak, dan benar saja, perubahan halus mulai terjadi pada lempengan batu biru di lantai. Tidak hanya itu, rantai pengikat iblis juga menghilang dari meja dalam sekejap, dengan cepat melilit pinggangnya. Tan Sue tertawa dingin sebagai tanggapan. Namun, rasanya seperti tiba-tiba ia terperosok ke dalam jurang gletser di saat berikutnya. Tan Sue menunduk sebelum kemudian mendongak kembali. Seutas benang emas yang sangat tipis membentang dari dinding seberang hingga ke dadanya, dengan sebuah alat sudut celestial yang sangat tajam kini tertancap di tubuhnya. Chen Ping'an mengambil sebuah botol porselen dan menuangkan pil alkimia rahasia dari istana air, menelannya dalam sekali teguk sebelum meletakkan botol itu dengan ringan di atas meja. Dia mengangkat jari ke bibirnya dan memberi isyarat kepada Tan Sue untuk diam,
Setelah itu dia memperingatkan, aku sarankan kau tetap diam. Jika tidak, kau akan langsung mati. Tan Sue sama sekali tidak berani bergerak. Sebuah alat sudo celestial menusuk jantungnya saat ini, dan bahkan kultivator tingkat Naschen di puncak kekuatannya pun akan menderita luka parah jika terkena serangan seperti itu. Chen Pingan sama sekali tidak terpengaruh oleh kondisi Tan Sue yang menyedihkan, dan dia diam-diam mencerna pil alkimia dan menyerap energi spiritualnya sebelum berkata dengan suara pelan, hari ini adalah titik balik musim dingin, dan menurut adat istiadat kampung halaman saya, keluarga harus berkumpul untuk menikmati hidangan pangsit. Saya sudah berbicara dengan Guken sebelumnya, dan saya juga menghitung perkiraan kecepatan pemulihan naga banjir tingkat Naschen seperti Anda. Pada saat yang sama, saya juga terus mengawasi kondisi fisik Guken. Dengan informasi ini, saya menentukan kapan Anda akan kembali ke daratan. Aku juga ingat perkiraan waktu makan malam di rumah halaman musim semi, dan aku juga mempertimbangkan fakta bahwa kau kemungkinan besar tidak akan mau menunjukkan dirimu di depan para kultivator Pulau Ngarai Biru. Karena itu, kau mungkin akan menggunakan kemampuan mistis para dewa bumi untuk datang ke sini dan mengetuk pintuku. Dengan mengingat hal ini, aku bertindak tepat pada waktunya, menelan 3 pil penambah ki sekitar 15 menit sebelum kau tiba. Sedangkan kau tidak memahami kemampuan sejatiku, dan malah mengandalkan tingkat kultivasimu sebagai kultivator tingkat awal. Kau bahkan lebih enggan untuk menyelidiki istana air terikatku dengan saksama, sehingga kau sama sekali tidak menyadari bahwa aku sekarang dapat memanipulasi pedang abadi hingga puncak kemampuanku. Tentu saja, ini membutuhkan beberapa pengorbanan yang sedikit lebih besar, tetapi tidak masalah, semuanya sepadan. Misalnya, aku hanya menakut-nakutimu saat itu ketika kukatakan bahwa kau akan langsung mati jika berani bergerak. Jika tidak, aku tidak akan punya cukup waktu untuk mengisi kembali energi spiritualku. Namun sekarang, kau benar-benar akan langsung mati jika berani bergerak. Chen Pingan berdiri dan berjalan mengelilingi meja belajar, melambaikan tangannya dan menyebabkan tablet giok itu terbang dari lantai ke telapak tangannya. Dia meraih tablet giok itu dengan ringan, seolah-olah dia sama sekali tidak takut Tan Sue akan melakukan perlawanan terakhir dan melancarkan serangan balik yang ganas. Dia berjalan maju begitu saja, berhenti beberapa langkah di depan ikan lele kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, basis kultivasi tingkat Naschenmu hanyalah cangkang kosong, dengan kekuatan sejatimu hanya menyaingi kultivator tingkat inti emas. Aku sungguh tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk secara terbuka menunjukkan niat membunuh kepadaku. Baiklah jika kau menunjukkan niat membunuh, tetapi apakah kau memiliki kekuatan untuk mendukung dan melaksanakan niat membunuhmu? Sekarang lihat aku mulai merencanakan sesuatu melawanmu hampir segera setelah aku tiba di Pulau Ngaraisian, dan aku mulai benar-benar menjalankan rencana itu setelah pertempuranku dengan Liu Laocheng ketika aku menyadari bahwa kau bahkan lebih keras kepala dan tidak bisa diajari daripada Guken. Sejak kau memasuki ruangan ini, aku telah berbicara dengan akal sehat kepadamu dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, seseorang harus berbicara dengan akal sehat apapun yang terjadi. Apakah berbicara dengan akal sehat tidak berguna? Tidak, menurutku itu sangat berguna. Namun, metode berbicara dengan akal sehat berbeda tergantung pada apakah pihak lain adalah orang baik atau orang jahat. Banyak orang baik gagal memahami hal ini, dan karena kurangnya pemahaman mereka itulah mereka menderita begitu banyak kesulitan dan menerima perlakuan yang tidak adil dari dunia. Chen Pingan mengulurkan tangan, tetapi dia tidak melakukannya untuk meraih gagang pedang abadi. Sebaliknya, dia meletakkan telapak tangannya di gagang pedang dan mendorong pedang itu lebih dalam, sedikit demi sedikit, inci demi inci. Mata pedang terus menembus tubuh Tan Sue. Sebenarnya, aku tidak akan mampu membunuhmu sepenuhnya bahkan setelah menelan pil alkimia itu, ungkap Chen Pingan. Namun, situasinya telah berubah sekarang, dan aku seharusnya cukup kuat untuk benar-benar membunuhmu. Jika kau tidak percaya padaku, mengapa kau tidak melawan dan mencoba melepaskan diri? Bukankah para kultivator di Danau Gulungan Bambu suka mempertaruhkan nyawa mereka? Chen Pingan menunggu sejenak, lalu tersenyum dan berkomentar, kau sama sekali tidak pintar. Namun, keberuntunganmu cukup bagus. Tahukah kalian mengapa aku tidak pernah memberitahu kalian dan Guken nama pedang ini? Namanya pedang abadi, seperti pedang abadi di bumi. Jadi aku sengaja tidak mengungkapkan namanya kepada kalian. Coba pikirkan,
Tempat mana yang menghasilkan pendekar pedang abadi terbanyak di zaman kuno di benua botol berharga timur? Itu adalah bangsa Sukuno. Tapi mengapa naga itu menghasilkan begitu banyak pendekar pedang abadi? Karena ada banyak naga banjir yang berkeliaran di negeri itu, dan mereka adalah batu asah terbaik bagi pendekar pedang abadi yang ingin mengasah pedang mereka. Pada akhirnya, Chen Pingan berkata, jadi, kau telah membuat pilihan yang tepat untuk tidak mempertaruhkan nyawamu. Bahkan jika aku tidak meminum pil alkimia terakhir itu, pedang ini tetap akan gatal ingin segera menghancurkan jantungmu setelah mencicipi darahmu. Aku tidak perlu mengeluarkan energi spiritual atau energi mental untuk mengendalikannya. Bahkan, aku meminum pil alkimia terakhir itu demi mengendalikan pedang ini dan menahannya agar tidak langsung membunuhmu. Tan Sue terasa sedingin es, dan ada ekspresi iba dan memohon di wajahnya. Chen Pingan menoleh dan menajamkan telinganya, lalu bertanya, kau juga ingin menyampaikan alasanmu? Namun, ia segera menegakkan tubuhnya dan memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya yang berlawanan, sambil berkata dengan tersenyum, tapi, apakah Anda sudah bertanya kepada saya apakah saya ingin mendengarkan alasan Anda atau tidak?